Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama serta sahabat Ittihad Channel yang kami banggakan, yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun hanya sekedar tatapan muka lewat layar kaca. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang suatu permasalahan atau suatu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan khususnya bagi kalangan Nahdiyin, yaitu ada seorang yang bertanya tentang membaca Fatihah kepada Nabi. Artinya membaca Fatihah dengan menghaturkan hadiahnya kepada Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Artinya untuk apa, mengapa, dan apakah hal itu diperbolehkan? Pertanyaannya yang sedemikian rupa, yang mana hal ini sudah menjadi kebiasaan ketika seseorang ada di acara hataman Al-Quran, maulidan, dan lain semacamnya. Hal itu apakah diperbolehkan? Kata si penanya. Jadi sebenarnya permasalahan ini sudah difatwakan oleh dua imam mutaakhirin, dua ulama mutaakhirin, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Beliau memfatwakan hal itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan perlu kita ketahui, dalam kaidah sudah menjadi kaidah bahwa ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli ini sepakat dalam satu pembahasan, artinya pendapatnya itu sama, itu merupakan pendapat yang muktamad. Jadi pendapat ini merupakan pendapat yang muktamad, insya Allah sedemikian rupa, yang mana Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu mengatakan diperbolehkan dengan mengambil dalil hukum qiyas. Beliau mengkiaskan membaca Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW ini dikiaskan dengan membaca sholawat kepada Nabi, yang mana membaca sholawat kepada Nabi itu ya diperbolehkan, bahkan mandubun, disunahkan, sebagaimana yang tertera dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma u'tida fid du'a ibadaha, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam doa, min ja'li thawabi dzalikah aw mithlihi muqaddaman ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadikan pahalanya itu dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ziyadatan fi syarafihi, atau sebagai tambahan dalam kemuliaan Nabi Muhammad, jaizun, hal itu diperbolehkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jaizun, diperbolehkan. Kama qalahu jama'atun minal mutaakhirinah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh golongan-golongan imam ulama-ulama mutaakhirin. Bal hasanun mandubun, bahkan hal ini merupakan yang baik, hasanun mandubun ilaihi, yang dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh pendapat Imam Romli dalam kitab Fatwa Romli juz 3 Shahifah 123. Beliau, Imam Romli, pernah ditanyakan tentang seseorang yang membaca salah satu Al-Quran, suatu Al-Quran, dan hadiahnya itu dan pahalanya itu dihadiahkan kepada Nabi. Dalam Fatwa Romli juz 3, su'ilah amman qara'a syai'an minal Qur'ani, Imam Romli pernah ditanyakan tentang seseorang yang membaca sesuatu dari Al-Quran, katakanlah membaca Fatihah, wa ahda thawabahu lin nabi, dan ganjaran dan pahalanya itu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mislah wa awsala ila hadratihi aw ziyadatan fi syarafihi aw muqaddaman baina yadayhi aw ghairu dzalikah kama jarat bihil ada.
sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan. Hal dzalika jaizun, apakah hal itu diperbolehkan? Mandubun, dianjurkan. Yu'jaru fa'iluhu aula, dan bagi pelakunya itu diberikan pahala. Aula ataukah tidak? Ila angkol fa'ajabah, Imam Romli menjawab, na'am, iya, dzalika jaizun, dzalika jaizun, hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Bal mandubun, bahkan dianjurkan, kata Imam Romli. Apa alasannya? Kiasan ala sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa su'alil wasilatih wal maqamil mahmudih wa nahwihi dzalika. Karena hal itu, membaca Fatihah kepada Nabi itu disamakan sama halnya dengan membaca sholawat kepada Nabi, dan meminta wasilah kepada Nabi, meminta tempat yang terpuji kepada Nabi, wa nahwihi dzalika, dan lain semacamnya. Jadi membaca Fatihah kepada Nabi itu merupakan hal yang boleh, bahkan dianjurkan, karena sama dengan membaca sholawat kepada Nabi. Waqad jawazahu jama'atun minal mutaakhirinah, dan ulama-ulama mutaakhirin telah memperbolehkan hal yang sedemikian. Wa alaihi amalun nas, dan hal ini merupakan pekerjaan manusia. Membaca sholawat baik di hataman Al-Quran, menghaturkan Fatihah kepada Nabi baik di acara maulidan, itu diperbolehkan, dan ini merupakan pekerjaan manusia. Wa ma ra'ahul muslimuna hasanun fahuwa indallahi hasanun, dan sesuatu yang telah menjadi dan sesuatu yang dipandang baik menurut orang-orang Islam muslimun, fahuwa indallahi hasanun, maka hal itu baik pula lah menurut Allah. Sehingga Imam Romli mengatakan falmani min dzalika, seseorang yang mencegah, melarang, tidak memperbolehkan terhadap hal yang sedemikian rupa, wairu musibin, itu tidak dibenarkan. Jadi jika ada seseorang yang melarang untuk membaca Fatihah kepada Nabi, semisal mengadakan acara maulid dan lain semacamnya, tidak memperbolehkan, falmani, tidak memperbolehkan terhadap hal yang sedemikian untuk dilakukan, wairu musibin, itu tidak dibenarkan. Jangan percaya akan hal itu. Karena apa? Wairu musibin, kata Imam Romli, tidak dibenarkan. Sehingga dari permasalahan ini, dari dua pendapat ini, kita ketahui bahwa membaca Fatihah dengan menghadiahkan kepada Nabi itu merupakan hal yang diperbolehkan dan dianjurkan. Serta untuk apa? Ya karena untuk semisal meminta wasilah kepada Nabi atau menambah kemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal itu dilakukan? Ya karena dianjurkan. Membaca sholawat kepada Nabi dianjurkan, dan membaca Fatihah dengan menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW pahalanya itu sama dengan membaca Fatihah, membaca sholawat. Maulidan apakah tidak diperbolehkan? Semisal, ini sudah beda pembahasan, tapi saya menambahkan tentang permasalahan maulidan, karena sekarang banyak di sosmed mengatakan maulidan itu tidak diperbolehkan. Saya katakan maulidan itu ya memang bid'ah. Maulidan itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dikerjakan pada zamannya Nabi, namun dikerjakan pada zaman sekarang. Tapi maulidan ini merupakan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji, bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah. Apakah maulidan ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan? Jelas tidak. Saya katakan walaupun ada hadis kullu bid'atin dolalah, saya katakan tidak semua yang bid'ah itu dolalah. Karena apa? Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang hasanah. Lah serta maulidan ini memanglah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang diperbolehkan, yang baik, yang terpuji malah. Walaupun ada hadis kullu bid'atin dolalah, tidak semua, saya katakan tidak semua yang bid'ah itu dolalah. Apakah ada referensi, catatan-catatan ulama mengenai maulidan itu merupakan bid'ah yang hasanah? Ya jelas ada, banyak.
Dan mungkin seseorang yang mengatakan bid'ah maulidan itu bid'ah yang tercela tidak membaca tentang referensi ini. Salah satu referensi yang ada, salah satu coretan-coretan ulama tentang maulidan yang dikatakan bid'ah hasanah itu terdapat dalam perkataan Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam kitab syarah ala Maulid Ibni Hajar. Beliau mengatakan qala Ibnu Abidin fi syarhihi. Imam Ibnu Abidin dalam syarahnya Maulid Ibni Hajar mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna minal bid'il mahmudati, sesungguhnya sebagian dari bid'ah yang terpuji." Maulidan memang bid'ah, tapi bid'ah yang terpuji. Sesungguhnya sebagian dari bid'ah yang terpuji adalah amalul maulidi, yaitu amal maulidin Nabi asyarifih yang mulia, minas syahrih dari 1 bulan alladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan itu sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mengerjakan maulidin Nabi asyarif dari 1 bulan, yang mana bulan itu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, ini merupakan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji. Siapakah yang berkata? Ulama Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam syarahnya Maulid Ibni Hajar. Serta pendapat Imam Ibnu Abidin ini diperkuat oleh pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa beliau mengatakan qad qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Ibnu Hajar Al-Haytami telah mengatakan wal hasilu, kesimpulannya, annal bid'atal hasanatah muttafaqun ala nadbiha. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bid'ah hasanah itu merupakan sesuatu yang selaras dengan kesunatan, sama dengan kesunatan. Jadi maulidan ini karena termasuk bid'ah hasanah, ini sama dengan kesunatan, selaras dengan kesunatan. Wa amalul maulidi, kata Imam Ibnu Hajar, wajtima'un nasilahu, mengerjakan maulidin Nabi dan berkumpulnya manusia untuk amalul maulid, kadzalikah ay bid'atun hasanatun, hal itu merupakan bid'ah yang hasanah. Jadi kesimpulannya, bid'ah hasanah ini merupakan sesuatu yang selaras dengan kesunatan. Jadi natijahnya maulidin Nabi ini selaras dengan kesunatan. Ilmu manteknya itu gini, kiasnya itu gini. Jadi bisa kita ketahui dari 2 pembahasan awal. Dari pembahasan yang pertama, yaitu membaca Fatihah dengan menghadiahkan pahalanya kepada Nabi, itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli dalam kitabnya. Bahkan itu disunahkan karena disamakan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bid'ah, dan maulidin Nabi merupakan bid'ah yang hasanah, yang mana bid'ah hasanah ini selaras dengan kesunatan, otomatis diperbolehkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.